Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Arnia, NIM 230402000055. Saya dari kelas 7B, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Mata Pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media flashcard di kelas 1 SD Negeri Rembes 01 Kecamatan Dingin Kabupaten Semarang untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian saya, yaitu membaca dan mendengar adalah dua cara yang paling umum untuk mendapatkan informasi yang dapat termasuk hiburan maupun pengetahuan. Nah, kebiasaan membaca sangat baik sejak siswa masih usia dini. Kebiasaan membaca bukan lagi suatu kebiasaan, tetapi akan menjadi satu kebutuhan. Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan mampu menangkap isi bacaan dengan baik. Keterampilan membaca secara langsung berkaitan erat dengan seluruh proses belajar di sekolah. Keberhasilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan membaca mereka. Siswa yang tidak mampu atau masih kurang pandai dalam membaca akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada setiap bidang ilmu. Dan siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami materi yang diberikan dalam berbagai buku pelajaran. Tentu saja akan berpengaruh pada kemajuan prestasi akademisnya. Pembelajaran membaca permulaan tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca secara lanjut. Nah, pelaksanaan membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama yaitu membaca periode tanpa buku, dan yang kedua membaca dengan menggunakan buku. Pembelajaran membaca tanpa buku ini dilakukan dengan cara mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga selain buku, misalnya kartu gambar, kartu huruf, kartu kata, kartu kalimat, dan lain-lainnya. Pembelajaran membaca dengan buku merupakan kegiatan membaca dengan menggunakan buku sebagai bahan pelajaran utama. Nah, berdasarkan observasi pra-penelitian yang sudah dilakukan di SD Negeri 1 Rembes pada tanggal 21 November, masih terdapat beberapa siswa yang belum mampu membaca dengan lancar. Dan situasi tersebut membuktikan bahwa pengetahuan membaca siswa di SD Negeri 1 Rembes masih sangat kurang. Tentu saja hal ini menghambat mereka dalam berprestasi di kelasnya. Proses belajar mengajar pun akan menjadi kurang efektif jika siswa-siswa belum lancar dalam membaca. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentu peran guru sangatlah penting, terutama guru yang mengajar di kelas-kelas rendah, kelas 1 terutamanya. Salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran membaca permulaan ini yaitu dengan menggunakan kartu berseri atau flashcard. Kartu-kartu berseri tersebut dapat berupa kartu bergambar, kartu huruf, kartu kata, atau kartu kalimat. Nah, flashcard merupakan suatu metode yang dapat membantu dalam upaya peningkatan kemampuan belajar membaca siswa dengan cara memperlihatkan pada siswa tersebut kata dalam setiap kartu secara tepat. Hal ini menurut Sadiman pada 2012. Selanjutnya, pembelajaran membaca dengan menggunakan flashcard yaitu suatu metode atau cara yang digunakan oleh pendidik, terutamanya guru, yang memanfaatkan kartu-kartu berseri atau bergambar atau kartu huruf dalam upaya meningkatkan kemampuan belajar membaca permulaan.
Itu diungkapkan menurut Sukartiningsih pada tahun 2014. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada dan solusi yang diambil, maka oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian melalui penelitian tindakan kelas yang berkolaborasi dengan guru kelas 1 SD Negeri Rembes 01, dan penelitian ini berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Mata Pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media flashcard pada kelas 1 SD Negeri Rembes 01. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat ditentukan rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Apakah terdapat peningkatan kemampuan membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui penggunaan media flashcard pada siswa kelas 1 SD Negeri Rembes 01. Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang jadi tujuan penelitian pada kali ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui penggunaan media flashcard pada kelas 1 SD Negeri Rembes 01. Selanjutnya, metode penelitian pada penelitian saya kali ini yaitu menggunakan jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. PTK merupakan suatu penelitian berbentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dan tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas. Perdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya itu dan memperbaiki kondisi di mana praktek-praktek penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya, subjek penelitian saya pada kali ini, subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 1 SD Negeri Rembes 01 Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Nah, selanjutnya langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini dipilih model spiral dari Kemis dan Taggart yang terdiri dari beberapa siklus tindakan pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan-tindakan dari siklus sebelumnya. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yang meliputi pertama, perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada pengamatan atau observasi dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan dan mengamati terhadap objek-objek yang akan diteliti, yaitu populasi atau sampel. Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keaktifan siswa pada proses penggunaan media flashcard yang dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis pada siswa kelas 1 SD Negeri Rembes 01. Bentuk observasi dilakukan dengan menggunakan format observasi. Selain itu juga digunakan untuk mengamati aktivitas guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh kolaborator. Selanjutnya menggunakan tes. Metode tes yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data hasil kemampuan membaca dan menulis siswa kelas 1 SD Negeri Rembes 01 sebagai evaluasi setelah proses tindakan berlangsung. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ada variabel yang kualitasnya ingin diketahui yang didapat dicapai dengan pengukuran. Alat ukur yang dikenal sebagai instrumen diperlukan untuk mengukur kualitas suatu variabel. Pada kali ini dengan menggunakan tes hasil belajar dengan cara pembinaan siswa sedemikian rupa sehingga diketahui tingkat keberhasilan siswa. Selanjutnya lembar observasi, yaitu daftar tindakan siswa dan instruktur selama proses belajar mengajar sedang dikembangkan yang akan diterjemahkan ke dalam elemen-elemen yang akan diamati tergantung pada penekanan studi. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya dokumentasi berarti dokumen. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan saat melakukan kegiatan yang dilakukan seperti observasi, wawancara, tes data siswa kelas 1 SD Negeri Rembes 01 Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kritis dan analisis deskriptif komparatif.
teknik analisis kritis yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup kegiatan mengungkap kelemahan, kelebihan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan kriteria. Hasil analisis kritis tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan tindakan untuk tahap berikutnya sesuai dengan siklus yang ada. Berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, analisis kritis mencakup hasil membaca yang dilakukan saat prasurvei. Hal ini untuk mengetahui kondisi awal mengenai keterampilan dialog sederhana peserta didik. Setelah kondisi awal dialog peserta didik diketahui, penulis merencanakan siklus tindakan untuk mengatasi masalah yang akan dihadapinya. Setiap siklus berakhir, hasilnya akan dianalisis apa saja kekurangan dan kelebihannya sehingga dapat diketahui peningkatan keterampilan membaca siswa. Analisis kritis terhadap keterampilan menulis cerita mencakup indikator yang telah ditentukan dalam setiap pembelajaran. Teknik komparatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil penelitian pada siklus pertama dan siklus kedua. Hasil komparasi tersebut untuk mengetahui indikator keberhasilan dan kekurangan keberhasilan dalam setiap siklusnya. Indikator yang belum berhasil tercapai diperbaiki pada siklus berikutnya, sehingga kekurangan-kekurangan yang telah diperbaiki pada siklus berikutnya dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang sengaja ataupun tidak sengaja. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.